Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam program renungan pagi di hari ini. Sebelum kita lebih jauh, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan lagi bagi kami untuk menjalani kehidupan kami di hari yang baru. Kami sungguh percaya hanya karena berkat pertolongan dan pelindungan Tuhan kami boleh ada di hari ini. Untuk itu, sebelum kami menjalani kehidupan kami di hari ini, kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah tuntunan firman Tuhan akan menolong kami untuk menjalani kehidupan kami di hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Biarlah kuat kuasa-Mu boleh menaungi hidup kami dalam seluruh jalan-jalan hidup ini, sehingga kami menjalani di dalam pertolongan Tuhan. Dan kami yakin hidup kami pun Tuhan akan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Dengan mengucap syukur kami sambut hari yang baru penuh dengan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya sangat senang dengan ayat firman Tuhan ini, di mana ayat yang ke-16 dikatakan hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan pagi hari ini saya ingin memberikan judul renungan firman Tuhan itu. Firman Tuhan ini adalah menjadi terang dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita menyadari semua bahwa Tuhan setelah menebus hidup kita, Dia merindukan agar hidup kita pun boleh menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya, menjadikan kita sebagai alatnya untuk dapat juga bersaksi melalui hidup kita. Kita dapat mengabarkan ya kabar baik ya melalui hidup kita, supaya dengan demikian orang lain pun dapat menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak banyak hal pagi ini yang kita perlu angkat, tetapi ada poin-poin yang saya rasa cukup penting untuk menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Hal yang pertama, saudara-saudara, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-14 itu, dikatakan di sana bahwa kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, kamu adalah terang dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau merenungkan kebenaran ini. Saudara, terang ya mempunyai ciri yang sesungguhnya ya dapat kita lihat ya bahwa terang itu benar-benar menjadi
sesuatu yang berbeda, ya. Karena terang itu pasti ya berbeda dengan gelap, ya. Terang itu justru bertolak belakang dengan gelap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu, karena Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kamu adalah terang dunia, maka hidup kita itu harus berbeda, ya, secara menyolok, ya. Hidup kita harus berbeda dengan hidup orang dunia, orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara, memang saudara-saudara bukan dalam pengertian berbeda dalam segala hal, tapi dalam hal-hal yang merupakan dosa, misalnya ya dalam kejujuran atau kesetiaan, ya, dalam hal mentaati aturan-aturan, ya. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menjadi terang, ya. Dan disinilah sebetulnya letak perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan bahwa terang itu berbeda secara menyolok, ya, dengan gelap. Itu sudah pasti, ya. Oleh sebab itu dalam kehidupan yang nyata, keseharian kita ini harus nampak, saudara, ya. Saya katakan contohnya menyangkut kejujuran. Kalau saudara bekerja di perusahaan, saudara bekerja di kantor-kantor pemerintah, kemudian ada kepercayaan yang diberikan kepada saudara, maka disitulah saudara harus menunjukkan bahwa saudara adalah terang dunia, ya. Dan terang itu hidupnya pasti akan berbeda dengan gelap, dan perbedaannya itu menyolok, ya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ya, terang itu akan menolong dia untuk bisa hidup jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita mendapat kepercayaan, ya, maka kita harus belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang jujur. Saudara, bukan cuma itu, tapi kita juga menjadi anak-anak Tuhan, ya, yang rajin, contohnya bisa dibedakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau hidup kita tidak ada beda, ya, saudara, dengan orang dunia, orang yang tidak mengenal kebenaran, ya, maka di mana kita melihat fungsi dari terang itu dalam hidup kita? Itu sebabnya Tuhan berkata dengan tegas ayat 14, kamu adalah terang dunia. Artinya sadarlah, kita sebagai anak-anak Tuhan itu punya tanggung jawab yang luar biasa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan dengan baik. Contoh yang lain misalnya, ya, dalam mentaati aturan-aturan yang sudah ada. Aturan berlalu lintas, contoh soal, ya, dalam kehidupan kita ini, saudara, sadar atau tidak, sebetulnya kita sedang dibingkai dengan berbagai macam aturan-aturan. Dalam hidup rumah tangga ada aturan-aturannya, ya. Dalam kita sosial media juga ada aturan-aturannya, ya. Dalam kita bekerja di satu perusahaan juga ada aturan-aturan. Semua mengikat kita. Kita tidak bisa seenaknya.
jadi pegawai contohnya, lalu kita tidak mentaati aturan-aturan itu, maka ada konsekuensi yang harus kita terima. Ya, mungkin diberikan surat teguran. Ya, kalau kita sebagai seorang karyawan, lalu kita tidak mentaati aturan yang ada di dalam perusahaan itu, mungkin kita akan ditegur, diberikan surat peringatan, SP1, SP2, SP3. Kalau tidak mau dengar, maka diambil langkah pemutusan hubungan kerja. Saudara, begitu juga dalam hal-hal yang lain. Dalam kita berlalu lintas, ya, ada aturan-aturan yang kita harus taati, ya. Ketika kita berkendara, lalu kita melihat di traffic light ada lampu merah, ya, jangan terus kita menerobos, saudara. Karena kalau kita menerobos, satu, sudah pasti kita melanggar aturan. Yang kedua, itu membahayakan baik kehidupan orang lain maupun juga kehidupan diri kita sendiri. Itu sebabnya ketika hal-hal seperti itu, ya, kita langgar, saudara, kita melanggar aturan-aturan itu, maka secara hukum aparat-aparat keamanan, ya, dalam hal ini lantas mereka akan mengambil tindakan, ya, memberikan sanksi, mungkin ditilang, ya, dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang harus hidup di tengah-tengah dunia ini, ya, dengan menyadari bahwa hidup kita, ya, adalah terang dunia. Kita harus bisa menjadi berkat, kita harus bisa berbuat hal yang baik, berbuat hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan, agar melalui hidup kita orang lain juga bisa memuliakan Tuhan. Saudara, hal yang kedua, ayat yang ke-15 dikatakan di sana, kalau kita perhatikan di Matius pasal yang ke-5 tadi, dikatakan ayat yang ke-15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, ya, terang itu dikatakan oleh firman Tuhan tidak boleh tersembunyi, ya. Saudara, kalau kita perhatikan di situ, ayat Alkitab itu berkata, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, ya. Kemudian di ayat 16 juga dikatakan di sana, hendaknya terang bercahaya di depan orang. Jadi kita tidak boleh terus menyendiri, ya. Kita tidak boleh menjadi anak-anak Tuhan, ya, yang seakan-akan menjadi kelompok-kelompok yang eksklusif, ya, tidak mau tidak mau berkomunitas dengan orang lain. Ingat, saudara, kita juga adalah tubuh Kristus, ya. Tuhan mau melalui firman Tuhan ini, harus terang itu harus bercahaya. Artinya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa jadi berkat buat banyak orang. Itu sebabnya di tengah-tengah pergaulan kita dengan orang dunia ini penting, saudara, ya, kita harus menjaga pergaulan kita dengan baik. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33,
Pergaulan yang sesat merusakkan kebiasaan yang baik. Itu sebabnya kita mesti hati-hati. Memang Tuhan mau supaya kita bisa bergaul dengan banyak orang. Ya, kita tidak boleh menyendiri, kita tidak boleh membuat kelompok-kelompok yang seakan-akan saudara-saudara menjadi kelompok yang eksklusif. Ya, saudara, Tuhan mau kita harus bergaul dengan semua orang supaya hidup kita juga bisa jadi berkat. Ya, di tengah-tengah dunia ini Tuhan mau melalui hidup kita untuk bisa menerangi banyak orang, menerangi dunia ini. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya mari kita belajar. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita tidak bergaul dengan orang lain. Ya, kita harus belajar akan hal itu. Yang ketiga, yang terakhir ayat yang ke-16 dikatakan di sana, saudara-saudara, bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang ketiga, saudara, Tuhan ingin supaya melalui hidup kita, ya, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saudara-saudara, Tuhan mau menjadikan hidup kita, ya, sebagai terang di dunia ini, saudara, untuk bisa menerangi dunia, untuk bisa memberikan teladan yang baik, untuk bisa memberi petunjuk kepada orang-orang lain. Dengan jalan itulah, saudara, Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ini kita bisa lakukan, ya, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan menyadari akan tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi, ayat 14 itu berkata, kamu adalah terang dunia. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang proaktif, ya, terhadap jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Kita jangan berpangku tangan, kita jangan berdiam diri dimanapun kita berada. Mungkin dalam lingkungan kerja kita, jadilah berkat di sana. Mungkin saudara di kantor, saudara ada di tempat kerja, saudara ada di komunitas, saudara, ya, biarlah hidup kita jadi berkat di sana. Hidup kita jadi teladan di sana. Hidup kita jadi terang di sana. Saudara, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan mampu memberi dampak, ya, menjadi petunjuk bagi orang-orang lain, saudara, maka saya percaya nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan Yesus yang akan ditinggikan. Dan inilah yang Tuhan mau untuk kita sebagai anak-anak Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kami percaya sungguh melalui kebenaran ini kami kembali disadarkan bahwa sesungguhnya kami sebagai anak-anak Tuhan adalah terang dunia. Kami punya tugas dan tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang melalui hidup kami. Sebagai tolong kami, taruh kebenaran-Mu itu dalam hati kami, pikiran kami, supaya di dalam menjalani hidup ini kami benar-benar menjalaninya sesuai dengan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami semua. Roh Kudus mampukan hidup kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh berdampak bagi dunia ini. Jadi berkat, dan nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Berkati umat-umat-Mu semua, berkati anak-anak-Mu semua dalam seluruh
segi kehidupan mereka. Baik mereka yang bekerja di kantor, di perusahaan, mereka yang berwirausaha, mereka yang membangun usaha dengan berjualan di pasar, berkeliling dengan Tuhan, membuka warung, kios, toko, di mana saja umat-umat-Mu berada, dalam segala usaha mereka, biarlah Tuhan selalu tolong dan campur tangan. Terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan persembahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita. Amin. Haleluya.